Oke, berikut ini kita akan membuat sebuah web company profile menggunakan CSS dan HTML. Oleh karenanya, kamu bisa memperhatikannya dengan diteliti dan langsung dicoba ya. Yang pertama, kita menggunakan pastinya text editor. Saat ini saya menggunakan text editor yang namanya Sublime Text ya. Saya menggunakan text editor yang namanya Sublime Text 3. Nah, ini pun baru saya download dan dia hanya kecil saja 10 MB dan free. Dan kamu boleh juga menggunakan text editor lainnya yang kamu rasa lebih familiar dengan dirimu. Oke, langsung saja kita klik file, lalu new ya, file, new file, lalu save as, langsung simpan dia. Terserah di mana. Saya nyimpan di drive C ya. Lalu kita buka satu folder, namanya klik kanan ya, di sana nih folder, dan kita buat di sini namanya folder profile atau company profile misalnya seperti ini ya. Lalu profile ya, misalnya profile. Oke, open. Lalu namanya buat saja misalnya index, fokus aja semua, index titik HTML, lalu klik save. Nah, kalau sudah ini kita akan membangun struktur tabel HTML-nya. Ketik saja HTML, lalu tekan tombol tab ya, tekan tombol tab di keyboardmu. Nah, otomatis akan seperti ini dia. Itulah kelebihan dari Sublime Text daripada Anda menggunakan Notepad. Makanya saya sarankan lebih bagus di download saja Sublime Text-nya, editornya. Oke, di title bisa kita buat namanya misalnya company profile, file ya. Ini kalau sudah seperti ini, di headnya ini kita tambahkan lagi misalnya meta. Oke, biar cepat saya copy saja yang sudah saya buat. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini Anda ketikkan pelan-pelan, jangan sampai salah. Harus seperti ini, sama persis warnanya. Kalau tidak, dia nanti misalnya ini kurang, dia akan seperti ini, terblok. Ini artinya penutupnya dia bingung. Maka itulah kalau ada kesalahan. Berikutnya yang tadi belum selesai ya, yang sampai viewport, maka harus kita tambahkan saja di sini untuk lengkapnya seperti ini ya. Viewport content sama dengan white device slash width initial scale 1. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan lagi panjang lebar karena sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Kamu ketik saja dia seperti ini, lengkap ya, agar lebih sempurna. Berikutnya selanjutnya kita akan menghubungkan file index ini ke file CSS ya. CSS menggunakan tag link. Nah, untuk hrefnya kita akan menggunakan tag link seperti ini ya. Menggunakan tag link seperti ini. Kita tambahkan di sini saja. Nanti akan ada terhubung ke file yang namanya style.css. Berarti kita harus membuat file lagi nanti namanya style.css. Berikutnya kita akan lanjut ke membuat bagian-bagiannya terlebih dahulu. Kita akan membuat headernya dulu. Kita buat komentar saja. Kita buat komentar seperti ini untuk headernya, biar kita gampang nanti untuk membedah programnya, bahasa HTML-nya ya. Oke,
berikutnya kita akan membuat link untuk medsosnya ya. Caranya seperti ini. Kita di titik medsos, tekan tombol tab di keyboard, lalu ini di enter. Berikutnya kita buat link di dalamnya di container tab seperti ini. Sudah seperti ini tadi dia. Lalu di dalamnya kita tambahin tag tab, lalu ke tagli seperti ini. Sudah ditambah tagli dalam tag tadi, tekan tombol tab ya, seperti yang saya ulangi. Terus tag ya, tekan tombol tab di keyboard, enter, ketik li, lalu tekan tab di keyboard. Lalu di dalam tag kita ketik A, tekan tab ya untuk linknya. Baik, kita lanjutkan materinya. Terakhir tadi sampai atau list ya, untuk media sosial. Yang sebelumnya kita sudah masuk ke kelas yang namanya medsos. Di medsos ini nanti ada dia misalnya Twitter, Facebook, Instagram dan sebagainya. Kalian bisa tampilkan atau oke, untuk berikutnya saya langsung pastikan saja. Ini kita menggunakan tag href untuk link ke Facebook. Kamu bisa copy pastikan link Facebookmu, ya kan? Lalu kalau misalnya Facebooknya seperti ini ya, contohkan ya, misalnya Facebook ini. Oke, Facebook misalnya ini dia. Nah, ini saya kopikan saja yang di addressnya ini, misalnya kopikan ke subline. Nah, ini di href yang di sini pastikan di sini, Ctrl V ya, seperti ini ya. Ini untuk Facebook. Nah, di sini Bapak buat komentarnya, link Facebook. Lalu untuk link ke Twitter, sana ada Twitter. Sama seperti tadi langkah-langkahnya, kalian ketikkan dulu seperti ini, jangan sampai salah ketik, diapit tanda kutip 2 ya, baru tutup, ketikkan Twitternya, lalu ini seperti ini. Nah, untuk link YouTube seperti ini juga, pelan-pelan saja kalian ketikkan, lalu ada kata YouTube, jadi klik nanti YouTube, dia akan terkoneksi ke YouTube-nya. Inilah di kelas medsos ini sampai Instagram ya, kamu boleh buat media sosial yang lain untuk linknya. Oke, kalau sudah sampai di sini dia nanti kamu ketik semua ini, jangan sampai salah ketik. Kalau beda warna dia di subline-nya, subline teks itu berarti dia salah. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lanjutkan lagi dia ke berikutnya ya, untuk membuat header. Buat header, perhatikan langkah-langkahnya seperti ini. Untuk header di bawah div, tas itu ketikkan header. Nah, seperti ini. Baru H1, hrefnya linknya ke ujung salib saja. Lalu di header itu nanti ada dia menu home ya. Di header ada menu. Jadi kita akan merancang menu. Di header menu home ada menu about, menu service dan kontak. Ini ya, nanti linknya belum ada di sini. Kita harus membuat page berikutnya, halaman berikutnya. Di sini Bapak hanya buat dulu dia href diapit tanda kutip 2. Oke, kalau sudah href seperti ini, kita akan berikutnya masukkan dia. Caranya masukkan komponen profile seperti ini ya. Tarik dia nanti dari folder. Oke, ini kamu ketik
harus sama persis biar kita sama ya. Oke, caranya buka foldernya, yang pasti subline sudah seperti ini. Cara menariknya ya seperti ini. Jadi folder di subline text ini, tarik, akan ke teks, lepas di sini. Nah, ini akan ada folder di dalam, seperti itu kira-kira ya. Setelah selesai seperti ini, sudah kamu ketik dia benar dengan benar, maka kita akan menghubungkannya dengan CSS ya, yang ini tadi. Nah, oleh karenanya di sini nanti kamu tambah file new ya, seperti ini, file, lalu simpan dengan style di CSS seperti ini ya. Ini bisa kamu save file, save as, simpan dengan nama ini sebetulnya sudah saya buat, style CSS, sudah save. Oke, kalau sudah di save dia seperti itu, nanti kamu ketikkan seperti ini, kita buat paddingnya jadi 0, marginnya juga jadi 0, font yang family-nya kita pakai Cambria, lalu nanti kita panggil untuk setting medsosnya, paddingnya, background color, dan listnya nanti ini kamu ketik dengan benar, file CSS nya jangan sampai salah, simpan dengan style.css. Class container akan kita kembangkan di style CSS nya. Oleh karenanya kita akan memodifikasi kontainer class container di CSS. Jadi seperti inilah di class container yang harus kalian ketikkan. Widthnya nanti 80%, marginnya 0 auto. Tapi di sini setelah font family-nya untuk margin tadi kita tambahkan dia color inherit, text decoration-nya none. Nah, biar lebih menarik nanti tampilannya. Kita save. Kalau sudah selesai seperti ini ya, jangan sampai salah ketik kontainer. Nah, ini tutup dulu tadi kurung awal, titik kontainer, buka kurung, width-nya 80%, margin 0 auto. Berikutnya kita akan merubah ini link media sosial ini menjadi icon. Oleh karenanya kita membutuhkan icon library. Kita buka saja di Google ya, CDN, ketik saja CDN font awesome. Lalu kalau sudah kamu ketikkan CDN JS.com font awesome seperti ini ya, maka klik ini CDN, pilih saja ini, boleh, terserah yang mana dipilih boleh. Kita ini nah, kalau sudah seperti ini dia tadi, pilih yang ini, klik copy. Setelah di copy tadi, kau pastikan saja di buka indeks, kita buat di sini, tapi terlebih dahulu ketikkan dulu link. Tab, tombol tab, lalu di sini kita pastikan, lalu simpan. Setelah kita buat seperti ini, linknya simpan, file save, lalu buka browser, browsernya kita refresh. Nah, belum ada perubahan ya, belum terjadi perubahan.
Nah, karena tidak ada perubahan di sini tadi di link medsosnya ini sudah dirubah ya. Karena tidak ada perubahan, maka berikutnya cara membuat icon. Buka saja di Google, ketikkan di sana icon font awesome seperti ini ya. Nah, kalau sudah kamu ketikkan enter sini, lalu di sini lihat, perhatikan di sini. Nah, di sini ketikkan saja Facebook misalnya. Udah, cari di sana Facebook ini, klik ya. Lalu ini ada copy nih. Klik di sini, klik saja copy HTML. Lalu kamu pastikan di subline text di sini. Ini pastikan saja di sini. Ini. Oke, save. Coba refresh. Nah, seperti ini. Sekarang berikutnya icon Twitter. Kita ketikkan lagi dia. Dari ketikkan Twitter di sini. Ini misalnya. Copy, buka subline textnya, buka subline text ini, pastikan di sini, file save, buka di sini komponen profile, refresh. Nah, sudah berubah. Nah, berikutnya untuk YouTube aja lagi. Nah, ini kopikan, klik ini, copy untuk icon YouTube-nya, kopikan linknya, pastikan di sini, file save. Lalu tinggal Instagram ya, Instagram, klik ini, sama seperti tadi, kopikan ke subline text, file save, refresh dia ya, sudah ada linknya. Itulah cara membuat icon media sosial. Berikutnya kita akan mengelola headernya ya. Oleh karenanya sebelum ke sana kau pastikan dulu coding indeks HTML nya seperti ini. Kamu ikutin sama persis. Nanti di header itu ada, kalau diklik home maka dia akan ke indeks HTML, ada hyperlinknya. About nanti diklik maka akan ke about HTML. Service juga begitu, kontak juga begitu. Nah, untuk mengelola headernya, memodifikasi, kita buka style CSS. Nah, kamu tambahkan nanti di sana, di sini header, nanti bordernya 1 pixel solid, header 1 juga 1 pixel solid. Dan begitu juga nanti untuk header fullnya. Nah, kamu harus buat ya nanti border ya, titik 2, px pixel solid. Save ya, file save. Nah, kita buka dulu. Ada pesan WA masuk. Kalau dibuka dia akan seperti ini. Sini terkoneksi. Nah, ini ada gambar tangan, berarti sudah ada hyperlink di sana. Setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, sepertinya ada kekurangan, kesalahan sedikit di coding kita. Coba kita perhatikan di
coding index.html. Di sana link CSS-nya itu di dalam CSS /style.css. Artinya apa? Ada satu folder di dalam folder style. Sementara kalau kita perhatikan di file kita itu, ya seperti saya di ini, tidak ada folder. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan. Maka kesalahan kita seharusnya kita buat new folder di sini, new folder dengan nama folder CSS. Ya. Oke, seperti ini. Nah, ini style.css kita pindahkan kemari. Nah, kalau sudah seperti ini pasti ada perbedaan hasilnya. Coba ya kita refresh. Nah, sudah ada perbedaan kan? Hanya salah meletakkan file. Oke, kamu harus perhatikan itu, jangan sampai silap atau jangan sampai salah lagi. Berikutnya kita akan memodifikasi header juga, maka kita akan bekerja di CSS style. Dalam hal ini di bagian kelas container. Di container nanti setelah kamu ketikkan widthnya 80%, margin 0, auto, bordernya 1 pixel solid, lalu tambah nanti lagi container after, ya, baru kontennya tanda kutip dua kali, displaynya block dan clear bot, ya, clear dengan nilai bot, ya, artinya nanti kalau kita jalankan, kita refresh lagi dia, ini sudah save dulu, ini dia akan semakin memanjang, dia akan lebih memanjang dia. Berikutnya kita akan membuat menu ini, ya, menu home, about, service, dan kontak ini sejajar ya. Jangan seperti ini dia. Nah, kita buat ini kan vertikal ya, kita buat horizontal dia. Caranya di file CSS nanti, di file CSS itu di style, di header uli. Nah, ini itu nanti buat saya dulu, dia nanti ketikkan displaynya inline block. Nah, inline block, lalu tambahkan lagi juga nanti header uli A. Untuk A linknya titik 2 hover, ini jangan salah ketik, lalu background colornya nanti buat ini samakan saya sama yang ini, cepat copy paste aja, copy dan pastikan di sini. Colornya nanti di colornya membuat warna ini kalau nggak salah kuning gitu ya. Ya, kalau sudah dibuat itu di tag padding, di tag paddingnya untuk header itu nanti, headernya paddingnya kan di paddingnya nanti di header uli itu buat 25 px sama 20 px ibaratnya ukurannya, lalu displaynya itu di dalam block, berarti headernya display inline block. Sudah di inline block nanti, lalu kita berikan warna di logo. Warnanya di logo yang ini dia, ya kan? Oke, kalau untuk ini jangan salah tik, lalu biar dia nanti ini ketahuan dia yang aktif yang mana, yang ini. Nah, ini kan dia terblok ini, berarti kita aktif di menu home. Agar seperti ini dia, maka yang perlu kamu ketikkan di sana itu ya, ini buktinya nanti. Jadi kalau dia home, dia terblok seperti ini, warnanya seperti ini. Nah, tadi kan kita hanya buat dia berubah tanda. Nah, ini kalau berarti sudah ada perlink di sini ya. Nah, sekarang itu yang kita akan coba, kalau menu mana yang aktif, maka dia akan terblok seperti ini. Oke, caranya itu nanti kita akan membuat kelas aktif dulu ya, membuat kelas aktif di style.
Nah, ini kamu ketikkan, tambahin nanti kelas aktifnya, titik aktif, background colornya ini, ketikkan saja dari sini biar cepat. Header uli itu, copy, lalu nanti pastikan di sini. Pastikan saja di sini nanti dia header ulinya itu aktif. Oke, tutup, jangan lupa di HTML-nya kan dia home tadi ya, maka kelas aktifnya dipanggil di sini. Nah, ini untuk kan pertama tadi ingat ya, kita harus masukkan di kelasnya di CSS, baru di file index home, kelas tadi. Nah, ini sama seperti nanti kita masukkan LI kelasnya di sini untuk yang about gitu ya. Nah, sekarang karena kita bekerja untuk menu home dia, oleh karenanya ini kamu ketikkan nanti panggil kelasnya LI kelas sama dengan aktif, aktif 2 aktif, aktif P. Sesuaikan teksnya ini sama yang ini, jangan sampai salah. Nanti di sini V itu di indeksnya F biasa kalian buat. Nah, ini panggil dia aktif di home. Jadi kalau nanti dia di menu about, sini kelasnya dimasukkan. Oke, itu dia untuk menandakan di menu mana kita bekerja. Oke, biar seperti ini dia tidak kelihatan kotak-kotaknya gitu ya. Kalau hasilnya, nah ini kan tidak kelihatan kotaknya. Sebelumnya kan ada kotak-kotak ini ya, seperti ini. Seperti mana tadi saya lihat? Seperti di sini. Nah, ini kan ada kotak-kotaknya, bordernya. Ini juga ada bordernya. Maka yang bordernya ini yang akan kita hapus, border ini, kotak ini. Nah, cara menghapusnya itu berarti kita harus ke CSS. Ya, jadi file CSS kita, bordernya kita hilangin. Nah, ini kebetulan sudah saya hilangkan bordernya ya. Border yang harus dihapus itu ada di uli. Ini saya yakin masuk ke border kalian. Lalu di tag H1 ya, H1 demikian. Di sini harus saja bordernya ini sudah saya hapus. Lalu di tag header juga dihapus di sini. Nah, ini perlu nanti dihapus. Lalu di container, di kelas container hapus. Ini sudah saya hapus ya, nggak ada bordernya lagi. Ini dihapus dia biar didapatkan nanti dia hasilnya itu seperti ini. Nah, kan nggak ada kotak lagi ya. Nah, lalu simpan ya, kamu simpan, jangan lupa disimpan dulu. Berikutnya menambahkan banner. Kita untuk menambahkan banner nanti dia, tapi lebih baik kita buat di sini ada kata welcome punya profil misalnya ya. Kita buka dia file index HTML, di file index HTML. Nah, nanti dia di sini coba kita tambahkan komentar dulu, bannernya biar tahu kita di mana ya. Nah, ini ikan section class-nya. Di section class-nya kamu berikan tanda kutip 2 section class sama dengan banner, lalu H2 saja biar agak lebih besar. Welcome to my profile, apa saja boleh. Lalu tutup H2-nya, lalu tutup section-nya. Oke, untuk bannernya itu coba kita tambahkan juga ini, tambahkan di section banner, kelas banner itu ini seperti ini, peak-nya 60 VH, Virgo H, bukan PX ya, Virgo H, VH, bordernya 1 PX,
lalu nanti bisa kan dia background image ya. Ini nanti saya dulu kita abaikan. Nah, yang pasti kalau untuk background kamu harus menyediakan di satu folder, misalnya ini punya saya di komponen file, tambahkan di folder baru, ini folder 5G ya, misalnya foldernya namanya 5G. Nah, di sana lah kamu carikan atau pastikan gambar banner yang akan kamu buat di web ya. Cari filenya atau download dulu. Ini extensionnya JPG file. Ini untuk gambar nanti di bannernya. Itu ya. Oke. Nanti untuk sementara masih seperti ini hasilnya. Setelah membuat folder baru, buat folder baru daripada company profile untuk image yang kita beri namakan tadi folder image, dan kita telah memasukkan file gambar image-nya untuk banner dengan nama banner.jpg. Maka berikutnya adalah kita akan menambahkan sintaks atau coding pada file index ya. Kita akan menambahkan tag banner seperti di sini, tag banner ya. Kita bisa buat ini sectionnya kelas banner. Ini terserah, boleh dibuat boleh tidak, saya tidak buat saja, ini boleh buat welcome juga boleh. Dan berikutnya buka file CSS nya ya. Nah, ini kita ketikkan, kamu ketikkan nanti ini sudah height ini 60 ph, berwarna 1 pixel solid. Background image-nya ini nanti untuk mengkoneksikan ke folder image kita tadi. Lihat ya, ini namanya banner.jpg ya. Maka di sini tadi harus sama persis banner.jpg. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi dia section banner .2 after. Ini untuk kontennya nanti kosong, displaynya dia block, posisinya absolute, topnya 0, margin leftnya nanti 0, heightnya 0, bottom ini 0, ini bottomnya 0, baru background colornya warna latar belakangnya RGB saja dengan kode seperti ini 20,143,119. Lalu apa ini 0,6 ini adalah tingkat transparansinya gambar background yang kita miliki ya. Jadi ini nanti diketik ya dari sini, tambahkan dari file CSS Anda sebelumnya, diketikkan, jangan sampai salah ketik ya. Kalau sudah seperti ini maka disimpan ya. Kalau disimpan, tadi di sini gambar saya ini bannernya seperti ini. Ini adalah banner yang akan saya gunakan. Nah, kalau kita buka nanti filenya dengan menggunakan sintaks coding seperti ini di CSS, ingat simpan dulu file save, lalu jalankan di browsermu, enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sudah lebih menarik. Ini bebas ya, bisa diganti sesuai dengan nama Anda. Nah, berikutnya kita akan menambahkan about ya. Untuk about, maka buka kembali file X di bawah file extension banner, tambahkan dia komentar about ini. Lalu kalau sudah diketik seperti ini, berarti kita akan menambahkan about, tambah sectionnya, kelasnya about, lalu panggil div class container, lalu buat H3 untuk outlet ya.
lalu tutup div-nya, tutup section-nya ya. Oke. Ini kalian tambahkan untuk about. Kalau sudah nanti coba di save, coba jalankan. Nah, sini sudah ada about. Nah, ini terlebih dahulu kita hilangkan bordernya, jangan nampakkan perbedaannya. Nah, ini plus ya. Ini dia. Oke. Berikutnya setelah diketik di file index, buka kembali style CSS nya, file style CSS, kamu tambahkan di sini section H3, lalu text align-nya center ya. Text align-nya center, lalu save dan jalankan. Tadi seperti ini. Nah, dia sudah di tengah about-nya. Baik, masih di dalam modifikasi about, kita akan memodifikasi halaman about kita ini. Kita masih segini saja ya. Kita diperlukan di bagian file CSS. Di bagian file CSS ini kita tambahkan di sana, di section H3. Di section H3 itu tambahkan dia text align sama dengan center, titik 2 center, paddingnya dia nanti 20 pixel atas bawah, baru kiri kanan dia 0 ya, di bagian section H3 ya, di kelas section H3. Lalu berikutnya nanti kita akan menambahkan isi dari about ini. Nah, ini about ini ya. Nah, untuk mengisi ini, misalkan ini kita bisa bahkan teksnya di indeks di file HTML ya, di indeks HTML. Misalnya seperti ini, kita cari kelas dari about yang ini ya, perusahaan ini berdiri tahun 1940 di kota Medan, misalnya didirikan oleh keluarga Seribu bersaudara. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa, antara lain jasa keuangan, jasa konstruksi, dan jasa perbankan. Pada tahun ini 2021 perusahaan ini telah go public, misalnya seperti ini ya. Nah, kalau di refresh nantinya dari kebijakan ini kita bisa memodifikasi, misalnya untuk ditambahkan misalnya di file berikutnya. Kita akan memodifikasi tag P ini ya, biar agar lebih menarik. Ini kita modifikasi, maka kita tambahkan dia nanti sana
kelas, misalnya ini tambahkan kelas dia about, di colornya dia untuk warnanya bisa nama-nama ini bisa dikopikan, word spacing-nya 2 pixel, line height-nya 25 pixel. Oke, kalau sudah gini nanti dia coba kita save ya. Ini save, file save, juga di file save, buka browsermu, jalankan. Nah, ini sudah ada ya. Nah, sekarang berikutnya saya misalnya ingin ini lebih tebal, ada beberapa kata lebih tebal diberikan oleh keluarga pasar ibu bersaudara ini misalnya, maka yang akan kamu lakukan itu adalah pada di sini ya, kamu tambahkan misalnya take strong ya, take strong, lalu sini tutup ya. Oke, sudah save, simpan, coba buka browser. Nah, ini sudah lebih tebal ya. Oke, berikutnya kita akan menambahkan pada bagian service. Ini kan masih about, nah, di bawah about nanti ada service ya. Oke, di bagian service coba kita lihat di bagian service, maka kita buka file HTML di bawah session class. Berarti kita harus menambahkan session lagi, misalnya section tab, ini panggil dia session, sessionnya ini kelas service 2. Oke, baru divnya panggil ini dipanggilnya div class container, lalu ini tutup div. Nah, di sini sebaiknya kita buat komentar seperti ini, kopikan saja. Ini ganti jadi service, simpan filenya. Kalau coba tadi diperhatikan di sini, seharusnya habis ini kita sama seperti ini, ada H3 ya. Kita enggak dia H3 tab service ya. Simpan, sedangkan berikutnya itu kalian setelah ditambahkan teksnya, narasi dari cloud, maka kita akan mengubah service seperti cloud juga menjadi warna abu-abu ya. Oleh karenanya kita akan bekerja di file CSS kita. Di CSS nanti di style di CSS itu tambahkan kelas ya, titik service, lalu gantikan background colornya menjadi F9. Oke, lalu kita akan mencoba membuat 4 bagian dari service itu, termasuk dia mobile service dan sebagainya. Karenanya kita harus bekerja di file index. Di file index nanti di section itu yang harus dikerjakan yaitu di sini, sebelumnya ini sudah ada service 3, ini tambahkan lagi kelasnya kotak 1 misalnya. Nah, di dalam yang ketiga, di dalam div class ini ada lagi bagian dari kotak 1 kelas lain,
kotak satu. Kotak satu itu apa? Ada nanti isinya icon. Di dalam icon itu nanti ada tulisannya file service. Maka ini kamu harus ketikkan seperti ini untuk di sectionnya di bagian ke 4 nanti ya. Nanti untuk iconnya kita bisa dari ISAM yang seperti yang kita kerjakan sebelumnya. Oke. Ini diketikkan di bawah service tambah kelas, di kelas tanda kutip 2 kotak, di kelas kotak 1 untuk bagian dari kotak nanti ada 4 ya, kotak 1 di kelas icon, lalu mobile service, atau ini bisa dirubah jadi mobile apps gitu ya, application. Ini bisa seperti ini. Baik, sekarang kita coba menambahkan yang ini ya, apa namanya, untuk kelas kotaknya ya. Maka di sini di file CSS kita tambahkan dia kotak, tambahkan dia sama seperti ini. Sudah seperti itu, coba kita refresh. Sudah ada nggak deh? Oh, kita belum save ya. Save, refresh. Ya, ini sudah ada dia ya. Oke, berikutnya kita akan modifikasi yang kotak 1 ya, kotak 1. Maka lakukan adalah berikutnya itu kita file stylenya tadi di CSS nya kita panggil kotak di bagian dari kotak 1. Ini kotak 1, widthnya buat 25%, paddingnya kanan kirinya 20 pixel, border sizing sama dengan border box, titik border box, lalu bordernya 1 pixel solid. Kalau sudah seperti ini, coba save, kita lihat gimana lagi hasilnya. Ini ada kekurangan ya. Baik, karena ada kekurangan maka saya sarankan kalian harus memeriksa file indeksnya ya, file indeksnya, karena kalau di kelas kotaknya yang sini tadi ini sudah benar ya, widthnya 25%, paddingnya kanan kiri 20%, border sizingnya border box. Artinya border box dia teks yang ada untuk mobile apps-nya itu cukup di dalam kotak sesuai dengan panjangnya hurufnya. Maka yang kalian perhatikan, yang harus perhatikan itu di kotak satunya itu di kelas kotak 1. Nah, tadi di sini ada kesalahan dia. Saya membuat tutupnya langsung di sini divnya. Nah, tadinya kan begini nih. Tadinya kan begini. Langsung div tutup. Nah, jadi ini logikanya dia ada dalam, udah beda kotak yang atas, tidak dalam kotak ini lagi dia. Muncul kotak baru. Nah, gini agak bingung dia codingnya, maka ini dihapus. Jadi divnya di sini tutup divnya untuk kelas kotak 1. Nah, ini div ditutup, div buka sini ditutup. Nah, di sini untuk yang ini. Nah, kalau ini mudah-mudahan dia tidak akan salah lagi seperti yang sebelumnya ya. Oke, kalau kita sudah siap, simpan, file save, style juga file save. Kalau kita jalankan, refresh, dan kita lihat hasilnya. Nah, ini baru benar ya. Jadi ada nanti 4 kotak ya kan, seperti ini. Berikutnya kita akan menambah icon dan memodifikasi icon. Dan ini sudah saya rubah warnanya ya. Pertama kita buka CSS kita di bagian service nanti. Sini kita akan tambahkan icon untuk kotak. Kita tambahkan ini titik icon, widthnya 70 pixel, height-nya 70 pixel, bordernya 1 pixel solid, border radiusnya 50%. Ini kita ketikkan di
style CSS. Kalau sudah, save, file save, coba browse hasilnya gimana. Coba kita refresh ini. Sudah ada kotak ya, yang punya kalian itu kotak dan sekarang lingkaran dia. Mungkin kalau kalian mengetiknya dia akan seperti ini hasilnya ya, bordernya 1 pixel, border radius 50 pixel, dan hasilnya seperti ini. Oke, ini hanya menggunakan coding yang ini hingga dia jadi bulat ya. Ini border radiusnya 50%. Lalu berikutnya kita mengatur jarak dengan kotak ya. Jadi nanti ini ada jarak-jaraknya, maka kembali ke file CSS nya, kan di sini enter kan, tambahin kelas kotak seperti ini ya. Nah, titik kotak 1 mana ini selnya A4 ya, margin full pixel 0, lalu simpan, coba refresh. File save. Berikutnya kita akan menambahkan icon semacam handphone mobile di sini ya, di gambar lingkarannya nih. Maka kita gunakan browser saja, ketikkan font ISO ya. Coba cari, ketikkan mobile. Nah misalnya ini, lalu ini ada, klik saja copy ya, copy, lalu nanti buka subline textmu, pastikan di sini nih ya, seperti ini ya. Pastikan aja kode yang ada di browser tadi yang ini copy, lalu pastikan di sini, coba save. Di sini refresh. Nah sudah ada icon mobile-nya, cuma dia kurang ke tengah, maunya ada di tengah ini, lingkaran ini. Caranya yaitu agar dia ke tengah, caranya di style di kotak sini, di sini tambahkan text ini ya, text align center, line height nya 70 pixel, file save. Coba browser 5. Nah dia sudah ke tengah. Jadi kalau masalah color yang ini yang harus kamu tambahkan itu di stylenya, nanti buat di sini colornya. Ini sebelumnya kosong ya, untuk warna kotak ini. Oke, kalau sudah selesai simpan, file save ini. Berikutnya kita, ini kan terlampau dekat ya, maka lebih baik lagi kita tambahin jaraknya. Caranya sini jadi 20 pixel saja. Save, yes. Nah, ini kan sudah lebih ada jaraknya ya. Oke, berikutnya kita akan membuat 4 lagi ya, 3 lagi icon seperti ini. Nah untuk menambahkannya itu, ini kita copy saja dari sini, Ctrl C misalnya, Ctrl V, 2, 3, 4, save, file save. Ini hasilnya ya. Nah ini ke bawah dia ya kan. Bagaimana cara ke sampingnya? Sebelum kita ganti, ini sudah di copy tadi, ini ganti jadi teman. Ini sign
marketing. Save. Lihat dia sudah berubah kan, cuma desain. Oke, selanjutnya membuat dia ke kanan, yaitu dengan cara kita tambahkan di sini plot left di kotak satu itu ya. Save, unsur. Nah, dia sudah ke sini. Oke. Agar ini tidak kelihatan tebal ya, tambahkan saja di CSS nya di sini, di bawah kotak, di kotak after ke kontennya kosong, displaynya blog, ini blog. Save, lalu baik. Untuk merubah ikonnya sekarang yang akan kita lakukan caranya yaitu buka font ISOM tadi ini, cari di sini Bluebeam misalnya, ini bukan, masuk ke sini index, ini gimana ini, kita hapus ini, Bluebeam, terus balik ke sini, desain. Hanya ini saja, ini copy sama seperti ini, lalu yang terakhir misalnya ini marketing. Jadi kalian bebas memilih icon yang mana saja ya, sesuaikan dengan judulnya saja gitu. Ini sama seperti tadi, kopikan dia, masuk ke subline teksnya, ini di sini, file, save. Coba kita browse. Nah, sudah berubah setelah icon telah ada dan selesai. Nah, yang ini telah ada. Berikutnya kita akan menghapus border yang ada di icon. Kita akan menghapus border ini di sini. Caranya yaitu dengan hapus border di file CSS di kotak. Coba ya, di kotak hapus bordernya, ini kita hapus ini, lalu di kotak-kotak satu ini hapus bordernya juga, kotak satu ini bordernya hapus, lalu save, refresh, browser. Nah, sudah tidak ada lagi ya. Berikutnya yaitu mengatur jarak set about dengan service ya, jaraknya ini juga harus kita ganti. Hanya buka file CSS, lalu tambahkan di about ya. Kita tambahkan about di sini, terus paddingnya sama dengan 100 pixel misalnya, terus untuk
ya supaya oke, kita save, refresh. Oke, bergeraknya sekarang membuat footer pada file HTML. Buat komentar baru, footer ya, tambahkan komentar di sini. Sepertinya tidak usah ada, cepat untuk footer. Oke, footer, lalu tambahkan lagi lalu di sini buat kelas, highlight kelas container, small, lalu sini right, seperti 2021 bisa nama Anda di sini, standar saya misalnya save ya, set. Nah ini lalu kita akan modifikasi lagi filternya ini, saya tambahkan lagi baru atur paddingnya, 30 pixel, no background color, saja dia bagiannya colornya buat saja dia putih. Terus yang ini kan tadi dia tidak rata tengah ya, hanya kita tambahkan saja text align ini dua, center, simpan, dan disimpan dalam proses ini. Karena belum ada perubahan, kita coba kembali ke ini, kan teksnya belum di tengah, kita kembali ke subline text, kita lihat ini div-nya belum ada penutup div-nya, maka kita harus tambahkan. Oke, lalu di stylenya, nah ini nggak ada titik harusnya ya. Oke, kita hapus saja, itu gara-gara titik itu ya, jadi nggak bisa. Coba file save, ini juga save, coba refresh, di refresh, nah sudah seperti ini ya, sudah bagus. Oke, berikutnya itu membuat preloader ya. Kita buat preloader, masih di file index, ini kita tambahkan paling bawah skuter, tambahkan folder ya.
Oke, terus enter, buat dia lalu di sini nanti ini pas namanya folder lalu enter di pas ini pas lalu kita tutup dia. Oke, ini tutup foldernya, kita enter aja biar bisa lebih rapi. Oke, sudah kita tambahkan ini. Nanti berikutnya kita memodifikasinya pada file CSS ya, CSS kita tambahkan dari bawah dia kecil kita background color, kita buat saja dia terus posisinya fixed, terus top 0, left 0, lalu habis left right nol, bottomnya nol. Simpan, lalu buka browsernya. Nah, dia sepertinya tertutup ini ya. Oke, kita lanjutkan. Tambahkan tag di CSS lagi ya. Nah, ini tadi ya, kita jangan lupa tambahkan dia get index ya, center ini jadi 999. Oke, simpan. Berikutnya kita akan membuat loader ya, masih di CSS. Kita tambahkan di sini loader titik widthnya buat saja 100 px, lalu height-nya 100 pixel, lalu border buat dia 3 pixel, solid
Simpan dan coba jalankan. Nah, dia sudah ada di sini ya. Oke, selanjutnya agar dia ke tengah, maka di bagian BG loader tambahkan tag ya. Bagian BG loader tambahkan tag, nanti sini display flex. Enter, justify kontennya, buat dia center, koma, terus lalu align itemnya dia buat center. Nah, simpan, coba proses lagi. Nah, sudah di tengah ya. Lalu kita akan membuat ini menjadi bulat ya. Kembali ke CSS masih pada bagian loadernya itu BG loadernya tambahkan border radius 50%, lalu border topnya top color ya, buat dia yang ini saja, kopikan ya, warnanya kopikan ya, sorry, kopikan saja. Lalu border right-nya, border right color, lalu colornya samakan saja, border bottomnya sama juga. Oke, terus simpan. Lalu baik, yang tadi ini sorry ya, ini bukan di sini ya, blok aja Ctrl X, ini harusnya di sini. Oke ya, kita save kan. Nah, ini ya, sudah seperti ini ya. Oke, ini baru benar. Oke, selanjutnya itu adalah kita akan membuat dia menjadi frames putarin ini 100%, 100%. Enter, transformation titik 2 rotate, ini buat 360 ya, 360. Oke, lalu save, refresh. Setelah kita ketikkan seperti ini tadi, kalau kita perhatikan hasilnya belum ada perubahan ya. Ada perubahan, oleh karenanya kita akan membuat animasinya. Kita akan menambahkan animasinya untuk keyframe putar ini di loadernya ya. Animation 2 putar aja ya, 5 linear
ruangan di kodenya ini S, coba save lagi. Iya, dia sudah memutar ya. Berikutnya kita akan membutuhkan jQuery ya. Katanya open browser. Berikutnya kita akan membutuhkan query, maka ketika ada di browser cdn jQuery cdn jQuery. Prosedur seperti ini, klik saja ini. Baik, kalau sudah tampil seperti ini, coba kita pilih ini jQuery yang ini kita kopikan saja, copy, lalu buka subline text di index html di sini ya, di setelah meta label ini di sini pastikan jangan salah menempatkan ya. Ini kita pastikan. Lalu kita akan menambahkan di bagian ini di sini, di bawah footer ini tambahkan saja dia script tambahkan std tambahkan di sini function kita buat gini, buka ini baru mas seperti ini ya. Lalu titik kalau sudah seperti ini diketikkan dengan benar, simpan, jalankan browser ya. Juga berikutnya kita akan bekerja pada menu about. Artinya apa gitu, diklik about ya akan langsung terlink ke menu about, ke file about HTML. Di subline textnya ini mempunyai file terus simpan, namanya about .html, save. Baik, untuk isi about .html kita kopikan aja itu semua dari index, Ctrl C baru Ctrl V ya. Kita hapus saja beberapa bagian karena ini kita hapus saja, lalu oke, coba kita simpan, save, coba close, oke. Berikutnya itu menambahkan label agar kita mengetahui di page mana kita bekerja saat ini. Oke, kembali ke subline text. Di subline text di about.html ini tambahkan komentar label ini, lalu ketikkan section class sama dengan label, di kelasnya container, lalu paragrafnya home atau about, lalu tutup sectionnya. Berikutnya menambahkan warna pada label. Buka kembali file CSS. Di file CSS di bagian di bawah BG loader. Di bawah BG loader. Nah ini
di bagian bawah bagian loader itu, ketikkan dia di sana. Ini ketikkan background color, background color titik 2 misalnya trace 148 F77, save. Kalau sudah diketik seperti ini tadi, ini refresh ya, simpan yang refresh di situ di browser. Lalu kita akan menambahkan gambar. Nah, ini kita akan menambahkan gambar pada page about. Caranya yaitu pada halaman about.html, ini di bawah kelas container, kelas container ini ketikkan dia nanti image yang ini ya, enter di sini, ketikkan image source img / banner ya. Saya buat di dalam folder image, namanya banner itu jpg. Kalau sudah seperti itu, save dan refresh. Nah, setelah kita ketik, kita simpan kembali, save, refresh, buka lagi browserku. Nah, ini belum ada perubahan ya, belum ada gambarnya. Kenapa seperti itu? Berarti coding kita ada kekurangan. Di sini kan saya buat ya, di folder img, padahal di lokasi file di sini folder company profile-nya tidak ditemukan folder img yang ada di dalam folder company profile ini img, maka saya harus ganti ini dulu jadi img. Coba save, refresh di sini. Nah, dia sudah ada gambar bannernya. Gambar boleh saja kamu rubah yang mana kamu suka. Lalu berikutnya kita akan mengatur lebar ya, lebar gambar. Maka kembali ke source file sebelumnya ya, lalu tambahkan tag HTML yang tadi ya, tag HTML tadi. Lalu kamu juga bisa memodifikasi. Coba ini kita refresh ya, kamu juga memodifikasi dia di sini di file about HTML ini. Contoh misalnya ukuran fontnya segala macam bisa kamu rubah ya, yang ini tinggal kamu ketikkan. Lalu kita akan menambahkan yang ini ya, yang lagi tadi, menambahkan visi dan misi. Ini saya sudah buat ya, tidak harus seperti ini. Lalu kita tambahkan height-nya supaya setelah ini kita buat misalnya visi dan misi ya, sebetulnya save, lalu di refresh sini, nah sudah ada. Jadi teksnya ini bebas dari siapa saja sesuai dengan profil perusahaannya. Berikutnya itu kita akan merubah kelas aktifnya. Kalau ini kan kelas aktifnya masih belum ya, kalau kita sudah di halaman HTML. Oleh karenanya di subline text di file about.html itu di sini, ini kan masih indeks HTML yang aktif ya. Nah, ini
kita rubah saja dia menjadi di kelas aktif web index about HTML. Ini kita save lalu refresh ini terus home, ini bukan home tapi index kalau sudah seperti ini kan sudah di kelas aktifnya, sudah di about HTML. Berikutnya kita akan membuat halaman untuk service.html. Kembali ke subject text, klik kanan di sini, new file, lalu file save as, namanya service.html. Save. Oke, kopikan seluruh file index. Ini kita Ctrl A, Ctrl C, terus service, Ctrl V. Udah, hapus bagian about-nya. Coba kita hapus bagian about. Mana about-nya? Hapus saja dia. Coba save dulu ya. Save. Coba kita sini. Service. Ini harus kita hapus ya. Oke, ini kan kita hapus di service. Oke, di service-nya juga masih seperti itu, belum kelas aktifnya, belum di service. Kelas aktifnya di mana dia coba? Ini masih belum. Nanti ini kita rubah. Itu kita rubah service. Kita hapus saja. Ini kita hapus. Ini salah. Next, buat save, jalankan. Ya sudah di service. Ya, kita hapuskan saja tentang about-nya. Hapus di about-nya mana? Hapus ya. S, simpan. Refresh. Nah, dari service.
service. Oke, sudah seperti ini ya. Ini di page service.html. Oh, no. Berikutnya kita akan membuat kelas kontak, file untuk kontak ya. File untuk kontak ini kalau masih blank ya. Oleh karenanya buka kembali file di Sublime Text dari service.html. Kita klik dulu sini ya. Kita terlebih dahulu kita buat file baru. Klik kanan new file. Lalu file save as. Namanya save. Buka halaman service, kita copy seluruhnya, Ctrl O, Ctrl C, Ctrl C ya, seperti biasa Ctrl V. Nah ini lalu kita hapus bagian ya, yang ini service-nya, hapus aja dulu dari sini. Oke, ini ganti kontak. Komentarnya, labelnya kita ganti, labelnya itu ini kelas aktifnya ganti, kelas aktifnya jadi kontak titik HTML. Hapus ya, oke boleh kan ini kontak kontak ini kontak isinya besar pula, saya buat kontak HTML. Nah itu ini kita hapus yang service-nya. Ada link service ini service HTML ini sorry kontak ini service yang terhapus berapa ya, service. Coba file save, kita browser kontak, waduh contak. Nah ya kan, oke sudah berhasil ya, tapi label masih service, ini harus kita ganti labelnya di mana dia itu, kita cari ya, label ini harusnya kita buat kontak iya sudah berubah ya. Oke, berikutnya adalah kita tambahkan kelas lagi ya, kelas kotak di sini di bawah kotak 1 ya, lalu enter A1 alamat, lalu jalan karo-karo, pakai P, enter, gunakan tag P, ini kamu ketikkan saja boleh, jangan panjang. Nah, seperti ini ya, ini saya biar rapi ya. Ini dan 2011 ya. Lalu ini kita kopikan saja ke email ya, kita buat email, ini email ini saya review
email.com. Save, refresh ya, seperti ini. Berikutnya itu berikutnya kita tambahkan, misalnya ini kita copy telepon, ganti telepon, ini contoh ya, 061 4567890. Lalu enter lagi telepon atau WA kita tambahkan, pilih copy, Ctrl C, enter, Ctrl V, ini HP nomor HP ini ya, misalnya 081234567889. Oke, ini hanya contoh. Save, refresh, terus ke bawah, iya ya. Jadi sudah ada seperti ini ya kontak infonya. Berikutnya kita akan menambahkan peta ya, menambahkan peta. Kita misalkan seperti ini ya, kita buka Google Map, ini Google Maps atau internet ya, lalu cari Jalan Karo Alam. Misalnya ini ya. Lalu klik share-nya, baru embed map ini ya. Copy HTML-nya, lalu kita pastikan di sini. Oke, coba lalu kita save, buka browser. Nah, dia sudah ada petanya ya. Oke, sudah ada petanya. Kalau kita lebarkan boleh, kita buat dia jadi yang ini kan terlalu kecil ya, kita ganti saja dia jadi 100%. Ini 600, ini 100%. Simpan. Nah, sudah seperti ini ya. Oke, saya ke sini, about, home, kontak, kita di dalam kontak. Oke, demikianlah pembuatan website menggunakan HTML dan CSS secara sederhana. Terima kasih sudah mengikutinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita bisa sharing, berbagi ilmu bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku karangan saya. Bisa dicari di Shopee, ketikkan saja Joni Pasaribu seperti ini. Jadi saya ada menjual buku hasil tulisan saya ya, seperti ini, bisa dipilih dan bisa dibeli juga di publish ya. Terus ini di penerbit di publish, ini bisa teman-teman klik, ketikkan di publish Joni Pasaribu. Ada berapa buku tulisan saya ya, namanya penulis muda, ada tertera di sini. Ya, tulisan saya. Akhir kata sekian dan terima kasih. Salam sehat buat kita.